Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, sahabat Qalbun Salim rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam acara Qalbun Salim, yang mana kali ini kita insyaallah akan membahas mengenai satu rasa yang mengganggu ketenangan kita, mengganggu kenyamanan kita, bahkan mengganggu kebahagiaan kita, yaitu rasa sakit atau penyakit yang menderita diri kita. Kita akan sedikit membahas mengenai apa itu penyakit dan hikmah dari rasa sakit dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit adalah ujian, cobaan, dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah terhadap perkara-perkara yang disukai maupun yang tidak disukai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Sakit merupakan salah satu dari ujian tersebut. Tak ada manusia di dunia ini yang menginginkan sakit. Namun sakit adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau tidak mau harus kita terima. Lantas bagaimana sikap kita ketika menghadapi ujian sakit? Bagi seorang muslim, sakit adalah sebuah sarana untuk mengukur kesabaran dan ketakwaan seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Setiap orang tidak akan selalu mengalami kondisi yang fit dan sehat. Hampir semua pernah mengalami kondisi sakit. Karunia berupa kesehatan merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan menjadikan kita takabur, apalagi kufur. Sakit sebagaimana sebuah ujian yang Allah sudah sesuaikan ukuran atau takarannya sesuai daya tahan umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Sakit menjadi jalan setiap muslim dalam menghadapi kesabaran dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sakit menjadi ujian jalan kenabian bagi Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan ujian melebihi manusia biasa. Kisahnya tertulis jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Surat Al-Anbiya ayat 83. Allah menjawab doa itu dengan memberikan kesembuhan. Keluarga yang semula meninggalkannya karena tak tahan melihat Ayub sakit dikembalikan. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Surat Al-Anbiya ayat 84.
Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, setiap diri kita pasti merasakan yang namanya rasa sakit atau penyakit yang menderita tubuh kita. Tidak ada satu manusia yang tidak diderita dengan rasa sakit. Penyakit itu memang yang membuat adalah diri kita sendiri, atau kita tidak bisa mengolah atau mengelola, memanage tubuh kita, kehidupan kita, sehingga kita diderita yang namanya penyakit atau rasa sakit itu. Tapi, dan itu memang fitrah bagi kehidupan manusia. Setiap penyakit pasti Allah akan menyediakan yang namanya obatnya. Rasa sakit memang hal yang sangat tidak kita senang, dan setiap manusia akan menghindar daripada rasa sakit itu. Tapi kalau kita ingin berpikir sejenak, jikalau rasa sakit itu tidak ada di dalam kehidupan manusia, misalnya manusia ketika terkena pukul dia tidak akan merasa sakit, atau rasa sakit yang diderita secara mental atau perasaan manusia ketika dia berbuat satu kesalahan, maka dia akan merasakan sakit ketika dimarahi oleh manusia, oleh orang lain. Hal itu jika tidak ada di dalam kehidupan ini, maka akan menjadi satu hal yang sangat mengerikan. Manusia akan berbuat seenaknya sendiri karena dia tidak merasakan sakit apapun dalam hidupnya dia. Dan itu hukum tidak akan berjalan dalam kehidupan ini, karena tidak ada yang dia khawatirkan atau tidak ada yang dia takutkan. Karena rasa takut itu akan muncul ketika rasa sakit itu pernah kita rasakan. Sedangkan rasa sakit itu tidak pernah kita rasakan, maka rasa takut tidak akan muncul dalam kehidupan manusia. Dan apa yang terjadi? Satu kriminal kehidupan yang begitu mengerikan dalam hidup ini. Jadi rasa sakit adalah salah satu dikatakan sebagai rahmat yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Aneh memang, tapi itulah dalam kehidupan ini satu rahmat yang mana manusia menghindar daripada hal itu. Itu rasa sakit. Tapi rasa sakit juga adalah hal yang harus kita perhatikan. Artinya kita harus bisa memanage dalam hidup ini agar kita tidak diderita rasa sakit. Bukannya hal itu kita biarkan, tapi harus kita perbaiki, harus kita obati penyakit yang ada di dalam tubuh kita atau yang pernah kita derita. Karena jika kita membiarkan dari rasa sakit itu, maka kehancuran bagi kehidupan kita. Itulah yang Allah katakan dalam ayat Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di dalam hati-hati mereka terdapat sebuah penyakit, dan Allah menambah penyakit itu bagi mereka. Para mufassir mengatakan penyakit yang ada di dalam tubuh manusia itu atau di dalam hati manusia itu, dan Allah menambahkan penyakit di dalam hati manusia itu orang-orang kafir itu, maksudnya adalah Allah membiarkan penyakit tadi itu menderita manusia. Artinya bahwa ketika penyakit itu kita biarkan, maka dia akan menjadi hal yang sangat mengerikan bagi manusia. Penyakit itu akan menjadi kronis, akan membahayakan manusia. Maka harus kita perbaiki, harus kita tangani, harus kita obati. Hal itu juga Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa berobat. Tadawu, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan
satu penyakit terkecuali di situ ada obatnya. Hanya ada satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu al-haram. Yaitu apa? Penyakit tua. Nah, penyakit tua itu adalah juga sebagai sebuah satu penyakit yang Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya. Artinya itu sebagai satu fitrah. Ketuaan itu adalah satu siklus kehidupan manusia yang harus dijalani. Tidak ada satu manusia yang tidak merasakan tua. Artinya penyakit itu adalah sebuah fitrah sekali lagi. Dan penyakit adalah satu cambukan dari Allah. Dan itu menjadikan satu peringatan bagi manusia. Jikalau manusia itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketersesatannya dia, maka ia seolah-olah dibiarkan oleh Allah di dalam penyakitnya. Artinya akan menggerogoti penyakit itu, kesesatan itu bagi manusia. Hal ini menjadikan satu hikmah yang penting, bahwa ketika kita diderita penyakit secara zahir, ada secara zahir, ada penyakit secara batin. Jika manusia diderita penyakit secara zahir, maka bersabarlah. Karena disitulah kita merasakan satu kelemahan tubuh kita, dan di waktu itu pula kita akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat. Dua hal ini yang menjadikan manusia kembali kepada Allah. Rasa lemah dan mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika penyakit pusing atau penyakit sakit perut dan lain sebagainya, maka dia akan mengakui betapa lemahnya tubuhnya dia, betapa lemahnya kekuatan yang dia bangga-banggakan selama ini, dan dia akan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak manusia yang mukmin, ketika dia terkena satu penyakit zahir, maka dia akan mengucapkan, ya Allah. Itu adalah satu pengakuan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini, dalam setiap kejadian yang dia derita dalam kehidupan ini. Itu adalah salah satu hikmah daripada rasa sakit yang diderita bagi kita semua. Sakit seyogianya tidak dimaknai dengan prasangka negatif, sebab hal ini justru akan mengundang perasaan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perasaan seperti itu justru tidak akan menjadi jalan kesembuhan, tetapi bisa mengundang kemurkaan Allah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Apabila ia berbaik sangka, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika berprasangka buruk, maka ia mendapatkan keburukan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika kita ditimpa yang namanya sakit, hendaknya kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan berprasangka baik kepada kita. Husnudzon ini merupakan bentuk energi positif yang akan mempercepat kesembuhan dari rasa sakit yang kita alami. Saat sakit kita juga diwajibkan untuk berobat, karena segala penyakit yang diderita oleh seseorang pasti akan bisa sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu dalam setiap sakit yang Allah berikan harus kita yakini ada obatnya. Diriwayatkan dari Musnad Imam Ahmad dari sahabat Usamah bin Suraik bahwasanya Nabi SAW bersabda, Aku pernah berada di samping Rasulullah. Lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, Ya wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Mereka pun bertanya,
"Penyakit apa itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Penyakit tua." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dengan kita berobat akan menjadi ilmu, sebab ketika kita berobat akan berkonsultasi kepada dokter dan akan mengetahui penyakit tersebut. Kita juga bisa belajar cara mencegah dan merawat diri agar tidak kembali terserang penyakit tersebut. Sakit mengingatkan seseorang akan pentingnya nikmat sehat, sehingga kita akan selalu bersyukur dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ketika kita sehat, lalai untuk bersyukur atas nikmat tersebut, padahal sangat mudah dan tidak mengeluarkan biaya untuk bersyukur. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu riwayat akan mengirimkan para malaikatnya ketika manusia itu diderita penyakit, yaitu malaikat akan diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kekuatannya, sehingga yang dia dapatkan adalah kelemahan dalam tubuhnya. Allah akan memerintahkan para malaikatnya mencabut daripada keceriaan mukanya dia. Maka yang diderita oleh manusia tadi itu yang tampak adalah pucat dalam mukanya dia. Begitu pula Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, bagaimana keadaan hambaku ketika rasa sakit itu diderita. Jika engkau dapati hambaku itu dalam bersabar di dalam deritanya dia, maka ampuni dosa-dosanya dia. Atau jika ajal itu menjemput dirinya, maka sediakan surga bagi dirinya. Kesabaran di dalam kita menderita satu penyakit itu yang harus kita jalani dalam hidup ini. Jangan kita berprasangka buruk kepada Allah atau su'dzon kepada Allah, atau malahan kita menyalahkan orang lain dalam derita penyakit kita. Itu adalah salah satu hal yang sia-sia bagi diri kita. Tidak akan menyembuhkan, tapi malah menambah dosa dalam hidup ini. Karena Rasulullah SAW menyatakan, tidak ada satupun penyakit yang akan diderita oleh seorang mukmin, walaupun itu jarum yang mengenai kakinya, terkecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat, ada seorang pemuda yang ia mengeluh kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa hidupku ini begitu sempit, begitu hal yang sumpek dalam hidupnya dia, banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginannya dia." Maka Rasulullah mengatakan, "Engkau dulu pernah berbuat satu kesalahan, maka Allah menggantinya dengan hal yang apa yang kau rasakan sekarang ini." Tanpa dia sadari, kita banyak berbuat satu kesalahan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menggantinya di dalam kehidupan ini berupa penyakit. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki untuk menjadi penghuni neraka Allah, mereka mendapati hidupnya penuh dengan kesehatan. Bahkan sebagian riwayat para ulama menyatakan Fir'aun itu tidak pernah diderita penyakit.
maka dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Artinya satu kesehatan itu sebuah ujian. Jika dia tidak bersyukur, maka dia akan menjadi takabur. Itulah yang terjadi ke dalam diri Fir'aun, kesombongan, dan dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Bagi kita, ketika diberi satu kesehatan, bersyukur kepada Allah. Ketika diberi satu sakit, penyakit, maka kita bersabar kepada Allah, berobat, berikhtiar semampu kita. Sisanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya penyakit itu disembuhkan oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana itu dinyatakan dalam ayat Al-Quran, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dengan pernyataan wa idza maritu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkan diriku. Ada satu pesan di situ, bahwa memang penyakit itu yang menimbulkan adalah memang diri kita sendiri. Tapi memang semua ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan Allah tidak akan memberikan satu hal yang buruk kepada setiap hambanya. Hamba tersebut atau manusia itu yang menzalimi dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kepada hambanya atau manusia, makhluknya, dengan kezalimannya itu. Sepantasnya Allah akan membiarkan sebetulnya. Engkau yang cari penyakit, maka sembuhkan sendiri. Tapi Allah tidak bersifat seperti itu. Nabi Ibrahim menyatakan wa idza maritu fahuwa yashfi. Jika aku sakit karena kebodohanku, seolah-olah seperti itu, tapi aku yakin dia Allah yang akan menyembuhkan diriku. Ayat ini atau potongan ayat ini menjadikan satu obat bagi diri kita sebetulnya di dalam kita menjalani kehidupan ini dengan derita penyakit. Artinya kita harus yakin bahwa Allah akan memberikan kesembuhan bagi segala penyakit yang kita derita. Karena kita harus meyakini bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya bagi kita itu untuk berbuat apapun dalam hidup ini, terkecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit akan mengembalikan seorang hamba yang jauh dari Allah, kemudian dia akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ditimpa sakit, manusia akan merasakan kelemahan, kehinaan, dan ketidakmampuan. Dia juga akan ingat kelalaiannya selama ini, sehingga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala penyesalan dan kepasrahan diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Dengan ditimpa sakit, tak jarang seseorang akan berubah menjadi religius. Kesadaran setelah mengintrospeksi diri bahwasanya musibah dan penyakit pada hakikatnya teguran Allah kepada hambanya. Suatu musibah yang dapat menyadarkan jauh lebih baik daripada kesehatan yang melalaikan. Orang yang sakit juga selayaknya semakin bergembira mendengar berita ini, karena kesusahan, kesedihan, dan rasa sakit karena penyakit yang ia rasakan akan menghapus dosa-dosanya. Nabi SAW bersabda yang artinya, setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya pasti akan dihapuskan kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Meskipun sakit, pahala tetap akan mengalir. Mungkin ada beberapa dari kita yang tatkala tertimpa penyakit bersedih karena tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa belajar, tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa melakukan ibadah sehari-hari yang biasa kita lakukan. Namun bergembiralah
karena Allah ternyata tetap menuliskan pahala ibadah bagi kita yang biasa melakukan ibadah tersebut sehari-hari. Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba sakit atau sedang melakukan safar, Allah akan menuliskan baginya pahala seperti saat ia lakukan ibadah di masa sehat dan bermukim. Bersabarlah dan bersabarlah. Kita akan mendapatkan semua keutamaan tersebut apabila musibah berupa penyakit ini kita hadapi dengan sabar. Agar kita dapat bersabar, hendaknya kita mengingat keutamaan bersabar yang sangat banyak. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, di antara hikmah kita untuk bersyukur di dalam kita mendapatkan satu kesehatan, yaitu kita mengunjungi orang yang sakit. Sering kita harus mengunjungi orang yang sakit agar supaya timbul dalam hati kita ini rasa bersyukur di dalam kesehatan. Itu yang pertama. Dan suatu waktu kita pun akan menderita penyakit itu, maka kita berantisipasi. Itu hal yang lumrah, itu hal yang dianjurkan dalam agama, agar supaya kita ini menjaga agama kita, menjaga jasmani kita, akal kita, dan keturunan kita dan sebagainya. Itu adalah satu hal yang memang dibawa di dalam ajaran Islam, agar supaya kita bisa menjaga diri kita dari penyakit. Kemudian ketika kita mengunjungi orang yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Kita berikan optimis hidup bagi dirinya. Kita hibur orang tersebut dengan hal-hal yang baik, dengan kesembuhan, dan kita doakan dirinya. Itu adalah salah satu hal yang bisa menjadikan rasa syukur kita terhadap kesehatan yang kita rasakan. Karena disitulah memang yang namanya afiyah. Afiyah adalah kesehatan yang bukan dalam hal jasmani. Kita sering mendengar sehat wal afiyat. Sehat itu adalah kesehatan secara jasmani, artinya orang itu terhindar dari segala penyakit. Itu namanya sehat. Adapun afiyat itu adalah berfungsinya tubuh ini di dalam ketaatan kepada Allah. Sehatnya mata ketika dia bisa melihat objek yang dia lihat. Afiatnya mata ketika mata itu selain bisa melihat, dia bisa mempergunakan fungsi mata itu, yaitu dia bisa memalingkan matanya, pandangannya terhadap hal-hal yang tidak direstui oleh Allah. Itu salah satu daripada afiyah. Jadi afiyah adalah hal yang sering kita ucapkan, maknanya adalah agar supaya fungsi faedah tubuh ini sesuai pada tempatnya yang Allah ciptakan bagi diri kita. Insya Allah kita diberikan kesehatan, sehat wal afiyah. Maka dari ini penyakit adalah sebuah ujian agar kita bersabar. Yang kedua, kita bisa memahami betapa besarnya satu kesehatan itu. Ketika kita sehat, maka banyaklah kita beramal saleh, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi umat Nabi Muhammad SAW, jika dia berbuat satu amalan kebaikan, apapun itu yang dia istiqomahi, ketika dia terhalang dengan satu penyakit, maka Allah tetap akan menghitung satu amalan ibadah ketika dia sehat, ketika di waktu dia sehat. Artinya tidak dikurangi pahala bagi orang tersebut. Misalnya dia sering datang ke masjid untuk sholat Jum'ah, atau sering datang untuk sholat jamaah 5 waktu, tapi ketika dia sakit, dia terhalang untuk menghadiri sholat jamaah di masjid itu karena sakit, maka Allah tetap akan menulis bagi hamba tadi itu amal ibadah ia seperti ia sholat jamaah di masjid.
Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, betapa besar rahmat Allah, kasih sayang Allah bagi setiap hambanya, makhluknya yang begitu lemah seperti kita ini. Insya Allah dengan hikmah apa yang kita ambil dari ini, kita bisa menjadi orang yang semakin sabar kepada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus hidup optimis dalam hidup ini. Kita harus berhusnudzan dalam hidup ini, husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada hamba-hamba Allah, dan itu menjadi satu obat imun tersendiri bagi hidup ini. Insya Allah kita diberi kesehatan bagi tubuh kita, sehat zahir dan sehat batin kita, hati kita dan jawarih kita, jiwa kita dan ruh kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dihindar dari segala penyakit yang zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.